Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid amin. Wal hamilu dan adapun wanita hamil. Wal hamilu dan adapun wanita hamil. Wal murdi'u dan wanita yang menyusui. In khofata jika khawatir siapa hamil dan murdi ala anfusihima pada dirinya hamil dan murdi pada dirinya hamil dan murdi dororon dengan bahaya yalhakuhuma yang terjadi apa doror pada hamil dan murdi bisaumi dengan sebab puasa kadororil maridi seperti bahayanya orang yang sakit. Aftarota maka boleh berbuka siapa hamil dan murdi wa wajaba dan wajib alaihima pada hamil dan murdi apa al-qada'u mengqadai wa in khofata dan jika khawatir siapa hamil dan murdi ala auladihima pada anaknya hamil dan murdi ai isqatil waladi yakni kegugurannya anak fil hamili pada wanita hamil wakillatil labani dan sedikitnya ASI fil murdi'i di wanita yang menyusui. Aftarota maka berbuka siapa hamil dan murdi wajib dan wajib alaihima pada hamil dan murdi apa al-qada'u mengqadai lil iftori karena berbuka wal kifaratu dan membayar kifarat aidon begitu juga wal kifaratu dan membayar kifarat aidon begitu juga wal kifaratu dan adapun kifarat itu ayyuh roja yakni dikeluarkan an kulli yaumin dari setiap hari apa mudun satu mud wahwa dan adapun mud kama seperti perkara sabako yang telah lalu apa emak itu ritlun satu kati wasulusun dan 1/3 bil Iraqi dengan kati Irak
Wa yu'abbaru dan dibahasakan anhu dari Irak. Anhu dari Irak apa bil Baghdadi kati Baghdad. Wal maridu dan adapun orang yang sakit. Wal musafiru dan musafir, orang yang melakukan perjalanan. Safaron dengan perjalanan tawilan yang jauh. Safaron dengan perjalanan Safaron dengan perjalanan tawilan yang jauh, mubahan yang dibolehkan. Mubahan yang dibolehkan. Intadororo jika merasa bahaya. Intadororo jika merasa bahaya siapa marid dan musafir. Bisaumi akan puasa. Itu yafturoni maka berbuka siapa marid dan musafir. Wayak diani dan mengkodoi siapa marid dan musafir. Walil maridi dan itu boleh bagi orang yang sakit. Walil maridi lan itu boleh bagi orang yang sakit. Ingkana jika ada apa maroduhu sakitnya marid. Itu mutbiqon terus menerus. Itu mutbiqon terus menerus. Tarkun niyati yakni meninggalkan niat. Minal laili dari waktu malam. Wa in lam yakun dan jika tidak ada apa marod itu mutbikon terus menerus. Kama seperti keterangan atau keadaan bisa. Laukana jika ada siapa marid itu yahumu panas siapa marid. Waktan di satu waktu. Duna waktin tidak di waktu yang lain. Duna waktin tidak di waktu yang lain. Wakana dan ada apa waktu suru'i. Waktu melakukan. Fisaumi dalam puasa. Itu mahmuman panas. Falahu maka itu boleh bagi marid. Tarkun niyati yakni meninggalkan niat. Wa illa dan jika tidak fa'alaihi maka itu wajib bagi marid. Apa an-niyatu niat lailan di waktu malam. Fa'in adat maka jika kembali apa alhama panas wahtaja dan butuh siapa marid lil fitri untuk buka aftara maka berbuka siapa marid. Wasakata dan tidak menjelaskan siapa al-musannifu yai musannif an saumi tatawu'i dari puasa sunnah. Wa huwa dan adapun saumu tatawu
itu mazkurun dijelaskan fil mutawwalati dalam kitab yang panjang keterangannya. Wa minhu dan sebagian dari saum tatawu saumu arafata yakni puasa Arafah wa asyura dan puasa Asyura wa tasu'a dan puasa Tasu'a wa ayyamil bid dan puasa ayyamil bid. Ayyamil bid itu sekitar tanggal 14, 15, 16. Wasittatun min Syawalin dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wasittatun dan puasa 6 hari min Syawalin dari bulan Syawal. Faslun adapun pasal ini fi ahkamil i'tikafi. Tetap dalam menjelaskan hukum-hukum i'tikaf. Wa huwa adapun i'tikaf lugotan secara bahasa itu al-iqamatu. Itu al-iqamatu istiqomah. Istiqomah atau diam lah. Al-iqamah itu diam. Ala syai'i pada suatu perkara. Min khairin dari kebagusan au syarrin atau kejelekan. Wa syar'an dan secara syara. Itu iqamatun. Diam. Di masjidin di masjid. Bisifatin dengan sifat maksusatin yang ditentukan. Wal i'tikafu dan adapun i'tikaf itu sunnatun sunnah. Mustahabbatun yang disunnahkan. Fi kulli waktin di setiap waktu. Wa huwa dan adapun i'tikaf fil asril awakhiri di 10 terakhir min Ramadana dari bulan Ramadan itu afdalu lebih utama minhu dari i'tikaf fi ghairihi di selain asri awakhir li ajli talabi lailatul qadri karena tujuan mencari Lailatul Qadar. Wahia dan adapun Lailatul Qadar. Inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu munhasiratun teringkas itu munhasiratun teringkas fil asril akhiri di 10 akhir min Ramadana dari bulan Ramadan. Fakullul lailatin maka adapun setiap malam minhu dari asril akhir itu muhtamilatun ada kemungkinan laha bagi Lailatul Qadar. Lakin layalul witri tetapi malam ganjil itu arjaha lebih itu arjaha apa? Arju itu berharap itu arjaha yang lebih diharapkan gitu. Itu arjaha lebih diharapkan Lailatul Qadar. Wa arja layalil witri dan adapun yang lebih diharapkan dari malam ganjil, yang lebih diharapkan dari malam ganjil itu Lailatul Hadi yakni malam Hadi wasalisi wal isrina malam 21 ausalisi
wal isrin atau 23. Walahu dan itu tetap pada itikaf. Ayilil itikafi yakni itikaf. Syaratoni ada 2 syarat. Ahaduhuma yang pertamanya syaratoni itu an-niyatun niat. Wayanwi dan niat siapa man. I'tikaf fil manduri. Dalam i'tikaf yang dinadarkan. Dalam i'tikaf yang dinadarkan. Al-fardiyata akan niat fardiyah. Wasani dan adapun yang kedua itu al-lubsu diam fil masjidi di masjid. Wala yakfi dan tidak cukup bilubsi dalam diam apa qadru tumak ninati kira-kira tumak ninah. Bali ziyadatu tetapi harus melebihi alaihi pada qadru tumak ninah. Bihaisu yusamma dengan sekira dinamakan apa dalikal lubsu diam itu ukufan akan i'tikaf. Wa syaratul mu'takifi dan adapun syarat orang yang i'tikaf itu islamun beragama Islam. Wa aklun dan berakal. Wa niqaun dan suci. An haidin dari haid wa nifasin dan nifas. Wa jinabatin dan jinabah atau hadas besar. Fala yasihu maka tidak sah apa i'tikafu kafirin i'tikafnya orang kafir. Wa majnunin dan orang gila. Wa haidin dan wanita haid. Wa nufasai dan wanita nifas. Wa junubin dan orang junub. Walawir tadda dan jika murtad. Siapa al-mutakifu yang i'tikaf sakaro atau sakalor itu epilepsi. Sakaro atau epilepsi. Bahasa kerennya gitu. Siapa mu'takif batola maka batal apa i'tikafuhu i'tikafnya mu'takif. Wala yakhruju dan tidak boleh keluar. Wala yakhruju dan tidak boleh keluar siapa al-mu'takifu yang i'tikaf. Minal i'tikafil manduri dari i'tikaf yang dinadarkan. Illa lihajatin kecuali karena ada butuh. Illa lihajatil insan kecuali karena ada butuhnya manusia. Bin baulin dari kencing, wa ghaitin dan BAB, wama dan sesuatu fi maknahuma dalam maknanya baul dan goit. Kagusli jinabatin seperti adus junub. Au uzrin atau uzur. Min haidin dari haid. Au nipasin atau nipas. Fatakhruju maka keluar siapa almar'atu perempuan minal masjidi dari masjid.
Li ajlihima karena adanya hewan nifas. Au udrin atau uzur. Min marodin dari sakit. La yumkinu yang tidak mungkin. Apa al makomu diam. Ma'ahu beserta marod. Ma'ahu beserta marod fil masjidi di masjid. Biangkana dengan gambaran adanya man. Dengan gambaran adanya man itu yahtaju. Butuh siapa man. Itu yahtaju butuh siapa man li farosin akan. Naon amparan teh? Kasur alasnya. Di farosin akan alas. Alas tidur maksudnya, bukan alas kaki, alas tidur. Wa khodimin dan pembantu. Wa tabibin dan dokter. Au yukhopu atau dikhawatirkan. Au yukhopu atau dikhawatirkan apa talwisul masjid mengotori masjid. Kais halin. Seperti ini. Apa? Mencret. Kais halin seperti mencret. Wa idrorin dan wa idrodi baulin dan terus-terusan kencing. Beser itu kan. Terus-terusan kencing. Wa yakhruju wa kharaja dan terkecuali biqaulil musannif dengan perkataan musannif yakni lafadz la yumkinu ilaih. Apa al-maradu sakit al-khafifu yang ringan. Kahama khafifatin seperti panas yang ringan. Seperti panas yang ringan. Fala yajuju maka tidak boleh apa al-furuju keluar minal masjidi dari masjid. Fala yahruju maka tidak boleh keluar minal masjidi dari masjid. Apa al-huruju keluar minal masjidi dari masjid. Bisababiha dengan sabab hama khafifah. Wa yabdulu dan batal apa al-itikafu itikaf. Bilwati dengan sebab jima. Adun jima di masjid. Muhtaron halnya. Muhtaron itu jadi dalam muhtaron halnya tidak dipaksa gitu. Muhtaron tidak dipaksa. Zakiron dan ingat. Zakiron ingat lil itikafi pada itikaf. Aliman mengetahui bitahrimi akan keharuman. Wa amam mubasyaratul mu'takib dan adapun bertemunya kulit orang yang itikaf. Adapun bertemunya kulit orang yang itikaf. Bisahwatin dengan sebab sahwat. Itu patab dulu maka batal. Apa kelak patub tilu maka membatalkan apa mubasaroh. Patub tilu maka membatalkan apa mubasaroh. Al itikafahu akan itikafnya mu'takif. Itikafahu akan itikafnya mu'takif in anzala jika keluar mani siapa mu'takif. Wa ila dan jika tidak fala maka tidak. Wa ila dan jika tidak fala maka tidak. Hah?
di muka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamil wal murdi in khafata ala anfusihima dararon yalhaquhuma bisaumi. Wanita hamil dan ibu menyusui ketika khawatir akan dirinya pribadi akan adanya kemadorotan yang bisa tiba padanya bila mana dia puasa, kadaroril marid, seperti halnya doror orang yang sedang sakit, maka aftorota, boleh berbuka. Dalam artian boleh untuk tidak berpuasa jika wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui, kemudian dia khawatir akan dirinya pribadi, bukan khawatir akan anaknya, bukan khawatir akan kandungannya, tapi khawatir akan dirinya sendiri. Boleh gak berpuasa? Wa wajaba alaihima, dan juga wajib bagi keduanya al-qada'u mengqadainya. Kewajibannya cuma satu, jadi cuma mengkodok. Jika apa? Jika khawatir pada dirinya, bukan khawatir pada anaknya. Lalu bagaimana jika semisal khawatirnya itu pada anaknya? Fa in khafata ala auladihima. Jika si hamil dan murdi itu khawatir akan anaknya, maksudnya khawatir ai isqatil walad fil hamili, takut semisal kalau misalnya dia puasa nantinya kandungannya itu keguguran karena kurang asupan makanan semisal. Atau wakil latil laban fil murdi, sedikitnya ASI bagi ibu yang menyusui. Jika seperti itu aftorota, sama, boleh gak berpuasa. Wa wajaba alaihima, kemudian wajib bagi keduanya al-qada'u mengkodoi puasa lil iftori karena alasannya sudah berbuka. Yang kedua wal kifaratu, dan wajib membayar kifarot. Aidon. Wal kifaratu, sama kifarotnya, yaitu mengeluarkan dari setiap harinya itu diganti dengan 1 mud makanan. Yang mana 1 mud itu sama dengan 1 ritel 1/3 dengan ritel Irak. Jadi alasan itu bisa membedakan terhadap hukum. Ya. Tergantung nanti kalau semisal nanti kalian sedang hamil atau semisal udah punya anak, lahirnya semisal di bulan Sa'ban melahirkannya. Otomatis kan si bayi tersebut memerlukan ASI. Itu tergantung tuh. Tergantung alasannya. Kalau kamu tidak puasa itu alasannya dikarenakan semisal sakit, lemas, jadi khawatirnya itu khawatir akan diri pribadi. Maka kewajibannya cukup kodok doang. Tapi kalau semisal alasannya itu untuk khawatir akan adanya air susunya semisal menjadi sedikit asiknya, atau kemudian kalau wanita hamil takut saya ini kandungannya takut keguguran, boleh gak puasa. Tapi nanti kewajibannya di samping kodo itu juga harus membayar kifaroh. Ya, 1 hari diganti dengan 1 mud. Paham? Paham nggak? Paham? Paham nggak? Calon-calon ibu menyusui, meren? Itu. Jadi dalam artian
boleh untuk tidak berpuasa, tapi tetap nantinya wajib dikodok puasanya. Jadi ada yang cuman wajib kodok doang, ada yang memang wajib kodok plus bayar kifaroh. Paham? Wal marid wal musafir safaron tawilan. Bagi orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan jauh dan juga dibolehkan ubah. Intadororo bisaumi, jika semisal dia puasa itu mengalami kemadarotan, yuftironi, maka itu juga sama, boleh untuk berbuka, wayak diani, dan juga mengkodoinya. Ya, jadi intinya gini, dari kemarin kan boleh berbuka, awas itu jangan sampai kamu punya anggapan, oh berarti kalau boleh nggak puasa nantinya nggak wajib kodok. Enggak seperti itu. Maksudnya boleh tidak puasa tetap nanti di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya itu wajib diganti. Nah, ini sakit yang kayak gimana sebenarnya yang boleh itu? Wal maridu ingkana maroduhu mutbikon. Orang yang sakit, jika sakitnya terus menerus, dalam artian selama 1 hari 1 malam itu terus menerus sakitnya, tidak ada hentinya. Tarakun niyati minal laili, boleh tidak niat di malam hari. Ya. Wa in lam yakun mutbikon. Bagaimana kalau semisal sakitnya itu tidak terus menerus? Kama laukana yahumu waktan duna waktin. Seperti ada seseorang sakit pada satu waktu sakit, kemudian di waktu yang lain itu nggak sakit. Wakana waktu suru'i fisaumi mahmuman. Kemudian dia pas melaksanakan puasa itu dalam keadaan panas, falahu tarkun niyati, maka tetap boleh baginya untuk tidak niat. Ya, wa illa, dan jika semisal tidak seperti itu, fa alaihi manabiyate. Fa alaihi an-niyatu lailan, maka tetap wajib baginya niat puasa di malam hari. Fa in adat alhama, jika semisal panasnya itu kembali lagi di siang hari, wahtaja lil fitri, dan kemudian orang tersebut membutuhkan untuk buka, aftoro, maka tinggal buka saja. Orang yang sakit, kalau semisal sakitnya terus menerus selama 1 hari 1 malam, maka boleh tidak niat puasa dari waktu malamnya. Memang udah gak niat puasa gitu. Tapi kalau semisal sakitnya itu kadang sakit, kadang enggak, kadang panas, kadang enggak semisal. Nah itu tergantung. Kalau semisal dia pas waktu malamnya itu dalam keadaan sakit, itu gak harus niat. Sekalipun memang di waktu siang sakitnya sembuh. Atau dibalik, pas waktu subuhnya dia dalam keadaan sehat, gak sakit, maka itu mah gak boleh ninggalin niat, harus niat puasa. Kemudian ketika semisal di siang hari sakitnya kembali lagi, boleh buka. Gitu ya. Paham? Jadi kalau misalnya kamu punya penyakitnya itu kadang-kadang datang, kadang enggak, kadang pusing, kadang enggak, misal gitu. Kadang panas, kadang enggak. Itu tergantung pas waktu malamnya. Kalau di waktu malam sampai subuh dalam keadaan sakit, maka itu boleh untuk meninggalkan niat. Gak harus niat puasa. Ya. Tapi kalau semisal pas waktu malamnya keadaan sehat, sekalipun kita punya sangkaan bahwa di siang hari pasti pusingnya bakal datang, pasti penyakitnya bakal datang, tetap
pas waktu malamnya itu wajib niat. Biasanya penyakit lambung. Biasanya tuh asam lambung atau ya penyakit-penyakit perut lah. Itu juga sama ini. Kasusnya seperti itu. Wasakata al-musonnifu an saumi tatawu. Kemudian musonif itu tidak menjelaskan tentang puasa sunnah. Wahwa mazkurun fil mutawwalati. Nah itu dijelaskan pada kitab-kitab yang lebih lebar keterangannya. Wa minhu, sebagian daripada puasa sunnah adalah saumu arafah. Puasa arafah tanggal 9 Dzulhijjah tuh sebentar lagi. Kemudian wa asyura, puasa asyura tanggal berapa? Tanggal 10 bulan 10 bulan apa, Sabir? Asyura itu 10 bulan? Nah, 10 Muharram. Kemudian Tasu'a. Tasu'a berapa? 9 apa? 9 Muharram. Tasu'a. 9 Muharram. Nah, kemudian wa ayyamil bid, puasa di hari bid. Ayyamil bid itu adalah hari yang terang benderang. Jadi malamnya itu termasuk malam bulan purnama. Jadi tanggal 14, 15, 16 di setiap bulan. Itu ayyamil bid. Wasitati min Syawal, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini 6 harinya tersebut baik bisa langsung terus-menerus semisal dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau semisal yang penting 6 hari. Yang penting ada di bulan Syawal. Paham? Jadi sebenarnya kalau semisal puasa sunnah kita laksanakan itu pasti tiap hari kita puasa. Contoh, puasa Daud. Berarti Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis enggak. Plus Senin, Kemis. Berarti udah pasti itu Senin, Kemis mah. Sekalipun puasa Daud. Kemudian puasa Asyura. Ya, hah? Ya, cepetan. Paham ya? Faslun bi ahkamil i'tikaf. Kemudian pasal ini menjelaskan akan i'tikaf. Nah, ya. Apa sih i'tikaf itu? Wa huwa lugotan al-iqamatu ala syai'i. I'tikaf itu secara bahasa adalah berdiam diri akan suatu perkara min khairin au syarrin, baik dari kebagusan atau dalam kejelekan. Nah, itu secara kita terus-menerus dalam kebaikan, iqomah. Namanya itikaf tapi lugatan. Atau terus-menerus dalam kejelekan itu itikaf, tapi itikaf secara lugoh. Wasyara'an. Kemudian itikaf secara syara adalah iqomatun bi masjidin bisipatin mahsusotin, berdiam diri di masjid dengan sifat-sifat tertentu. Itu namanya itikaf. Makanya itikaf itu sahnya cuman di masjid. Takrifnya masjid apa? Masjid itu adalah ma yasihu fihil i'tikaf. Suatu bangunan yang sah digunakan untuk i'tikaf, namanya masjid. Selain di masjid gak bisa kita i'tikaf. I'tikaf di musola gak bisa. Kemudian i'tikaf di ini semisal di Kobo gak bisa. I'tikaf kok di Kobo. Atau i'tikaf di balai-balai nih, gak bisa. I'tikafnya cuma di masjid. Musola gak bisa. Perbedaan antara masjid dengan musola, kalau masjid itu adalah sesuatu yang diwakafkan. La yakudul masjid illal biwakfin. Tidak ada masjid kecuali harus diwakafkan. Ya.
Wal itikafu sunnatun mustahabatun. Kemudian itikaf ini hukumnya sunnah yang sangat disunahkan. Fikuli waktin di setiap waktu. Wahwa fil asril awakhir min Ramadan afdal. Itikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih utama min hupi goirihi daripada di selainnya. Kenapa kok seperti itu? Li ajli tolabi lailatul qadri, karena tujuan mencari Lailatul Qadar, yang mana ketika kita ibadah di malam tersebut maka ibadahnya lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. Wahya, nah ini kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu? Masih menjadi suatu misteri, tidak ada yang tahu. Tapi ada prediksinya nih. Wahya inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya Lailatul Qadar itu munhasiratun fil asril akhir, hanya tertentu di 10 akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fakullu lailatin minhu muhtamilatun. Setiap malam di 10 terakhir bulan suci Ramadan itu ada kemungkinan, disitulah Lailatul Qadar. Lakin layalil witri arjaha, tetapi malam-malam ganjil itu lebih diharapkan, jadi lebih dekat adanya. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah itu. Nah, pada malam ganjil pun ternyata ada. Wa arjalaya lil witri, lebih diharapkan adanya malam Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil Lailatul Hadi awis salis wal isrin, malam 21 dan 23. Ya. Jadi gini berarti. Lailatul Qadar itu ada di bulan suci Ramadan awalnya. Kemudian kemungkinan besarnya di 10 terakhir bulan puasa. Kemungkinan terbesarnya lagi di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan puasa. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, antara malam itu ada memang yang lebih besar kemungkinannya, yakni malam 21 dan 23. Nah, itu salah satu prediksinya seperti itu. Bahkan tuh bulan puasa kemarin tuh, kata Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, jika puasanya dimulai hari Sabtu, maka ada kemungkinan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam 23. Ada tanda-tandanya. Jika semisal kemarin kamu sadar, pas malam 23 itu adalah pas malam tafarukan ya. Nah, salah satu tanda bahwa malam tadinya itu malam Lailatul Qadar, di pagi harinya pas tanggal 23 itu langit dan cuaca terasa tenang. Panas tapi tidak terasa panas. Tenang, sekitar jam 9, jam 10. Ya. Ketika kamu sadar pas kemarin pas tanggal 23 pas penjemputan tuh, oh kata saya ini langit itu cerah tapi tidak panas. Tapi enggak hujan, tapi cerah. Nah, itu salah satu tandanya. Apakah memang benar bahwa malam tadi itu malam Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu. Gitu ya. Itu salah satu tandanya seperti itu. Kalau kalian sadar. Kalau saya itu langsung sadar itu pas paginya itu kan di depan tuh. Kok ini apa? Keadaan langit terasa tenang, kemudian cuacanya itu gak terlalu panas. Apakah memang benar malam tadi itu termasuk malam Lailatul Qadar? Paham ya? Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, intinya ibadah 10 terakhir di bulan suci Ramadan, minimal taraweh lah.
tarawih itu jangan ketinggalan. Berarti kalau kita selalu tarawih di sebelum terakhir bulan Ramadan, berarti dapat dipastikan ada malam Lailatul Qadar. Berarti kita ibadah 20 rakaat atau 23 rakaat plus witir itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan selain malam Lailatul Qadar. Itu. Walau ailil itikaf isyaratoni, itikaf mempunyai dua syarat. Yang pertama, ahaduha an-niat, harus niat. Wayan wipil itikafi al-mandur. Kamu harus niat itikaf yang dinadarkan al-fardiyata akan niat itikaf fardu. Tawa itu an takipa fi hadal masjid. Terus madum tufihi lillahi ta'ala, itu kalau yang sunnah. Tapi kalau yang wajib yang dinadarkan berarti saya iktikaf di masjid. Gini contohnya, bahwa wajib kepada saya jika semisal hasil sesuatu saya akan iktikaf di masjid, saya nadar iktikaf di masjid selama 1 minggu. Ketika perkara tersebut hasil, misal gini, contoh. Saya nadar, jika saya punya keuntungan lebih daripada 1 juta di bulan ini, saya akan atau wajib bagi saya iktikaf di masjid selama 1 minggu. Kemudian hal tersebut tercapai 1 juta. Maka wajib baginya iktikaf 1 minggu di masjid. Namanya iktikaf nadar, iktikaf yang diwajibkan. Maka kewajibannya itu harus diam di masjid selama 1 minggu, gak boleh keluar di masjid selama 1 minggu. Ya, yang pertama tuh. Wasani yang kedua. Yang kedua syarat iktikaf itu adalah al-lubsu fil masjid. Harus diam di masjid. Wala yakfi fil lubsi, dan tidak cukup dalam diamnya itu qadru tumaninati, sekedar tumakninah. Balik ziyadatu alaihi, tapi harus melebihi tumakninah. Ya kan kalau tumakninah sekedar membaca subhanallah tuh. Biqadri subhanallah, harus melebihi itu. Harus melebihi itu. Bihaisu yusama dzalikal lubsu, sekiranya diam tersebut dikatakan iktikaf. Wasaratul mutakib, kemudian syarat orang yang iktikaf di masjid itu 1, Islamun, harus beragama Islam. Wa aklun, yang kedua harus berakal. Wa niqaun an haidin wan nifasin, kemudian suci daripada haid dan juga nifas. Wa jinabatin, suci dari hadas junub. Fala yasihu al i'tikafu fala yasihu i'tikafu kafirin, tidak sah orang kafir iktikaf. Wa majnunin, orang gila iktikaf. Wa haidin, wanita haid. Wa nufasa, wanita nifas. Ya, itu tidak sah iktikafnya. Atau orang junub. Walawir tadda al mutakifu, jika orang yang iktikaf itu murtad, au sakar, atau gila, batola itikafuhu, maka batal itikafnya. Paham ya? Jadi kalau itikaf sunnah itu kamu cukup saja berdiam diri di masjid nih, pas mau sholat di masjid, ketika masuk saya niat itikaf, udah itu hasil. Sekalipun semisal di masjidnya itu tidur, maka itu tetap dihitung ibadah, karena yang namanya itikaf itu diam diri di masjid, itu yang sunnah. Ya, ketika dia keluar ya udah berarti beres itikafnya. Ketika masuk lagi harus niat lagi. Wala yakhruju al-mutakifu, orang yang itikaf tidak boleh keluar. Minal itikafil manzuri, dari itikaf yang dinadarkan. Tadi itu saya nazar itikaf selama 7 hari di masjid, maka selama 7 hari gak boleh keluar. Diam aja di masjid. Illa lihajatil insan, kecuali karena ada kebutuhan yang sifatnya manusia. Baulin, seperti ingin kencing,
wagoitin atau ingin BAB, wama fi maknahuma atau sesuatu yang memang satu makna, kagus li jinabatin seperti pas di masjid kemudian dia mimpi basah. Ya pas mau adus itu gak ada airnya, harus ke rumahnya dulu. Ya boleh itu, boleh ke rumah dulu. Tapi nanti udah ke rumah balik lagi ke masjid. Au udrin min haidin atau semisal adanya udur seperti haid atau nipas, fatakhruju al mar'atu minal masjid. Maka langsung keluar dari masjid li ajlihi karena adanya haid dan nipas. Kemudian au udrin min marodin atau semisal adanya udur sakit la yumkinu al maqam yang mana untuk dia itu tidak ada kemungkinan untuk berdiam diri beserta di masjid besertaan sakitnya biangkana yahtaju li firosin dengan gambaran semisal dia butuh akan alas tidur wahodimin atau akan pembantu watobibin atau dokter au yohofu talwisul masjid atau dikhawatirkan mengotori masjid. Contoh kais halin seperti dia itikaf selama 1 minggu, pas waktu 2 hari mencret tuh. Mencret semisal karena sebelumnya makan seblak. Nah, maka setelah itu apa keluar, jangan maksain. Takut mengotori masjid. Wa idra ibaulin atau semisal beser ya. Wa kharaja bi qaulil musannif kemudian pengecualian dengan bahasa musannif lapad la yumkinu ilaih yakni al marad al khafif. Nah, kalau sakitnya itu yang ringan seperti panas, maka itu mah fala ya juju tidak boleh baginya keluar minal masjid di masjid karena memang ada sebabnya itu karena sabab sakit. Wayab dulu al itikaf kemudian itikaf batal bil wat'i dengan sebab jima muhtaron memang dia dalam keadaan sadar tidak dipaksa dakiron eling tidak lupa bahwa dia itu sedang itikaf aliman bit tahrim kemudian tahu akan keharumannya nah itu batal wa amma mubasyaratul mu'takif adapun bertemunya kulit mu'takif bisahwatin berarti tidak sampai jima cuman bercumbu tidak sampai jima bisahwatin dengan sahwat maka patub tilu itikafahu itu dapat membatalkan itikafnya in anzala jika sampai keluar air mani wa illa fala tapi kalau semisal bercumbu tanpa adanya wati kemudian dia tidak mengeluarkan air mani maka itu itikafnya tidak batal itu. Jadi kalau mau itikaf jangan suami istri berarti suami aja doang suaminya gak usah sama istrinya paham ya. Nah itu adalah pembahasan tentang itikaf. Jadi kita ketika masuk ke masjid kemudian ketika mau sholat jamaah itu sebelumnya niatul itikaf apa itu anak itikaf fi hadal masjid madum tufi sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar sholat badan itu beres tak kitabu ahkamis saum. Ada pertanyaan? Kitabul haji bisalah kitabul haji tamat apa ya
Intinya alasannya kenapa? Alasannya. Jadi takut akan si anaknya itu, anak asuhnya kekurangan air susu. Seperti itu. Sama itu juga. Sama. Iya, karena memang alasan dia batal puasanya itu bukan karena diri pribadi, tapi karena orang lain alasannya itu. Makanya ada kifarot. Makanya tadi alasan wajib dikodo itu karena dia buka puasa, alasan bayar kifarot karena takut pada orang lainnya itu. Apa? Kalau kita sakit, nggak makruh, boleh. Boleh itu kan bebas, terserah. Kalau misalnya kuat ya lanjutin, kalau enggak jangan maksain gitu. Langsung buka aja ya. Langsung buka aja ya. Apalagi sampai sakit, sampai gak ngaji semisal. Biasanya ini puasa sunnah nih, puasa Senin Kemis. Ya, kenapa kamu gak ngaji? Aduh, saya lagi puasa. Kenapa gak sekolah? Aduh, lagi puasa. Kenapa gak upacara? Aduh, lagi puasa. Padahal kan puasa sunnah. Batalin. Atau gini nih, kamu semisal lagi puasa puasa sunnah, puasa Ramadan. Kemudian bertamu ke rumah seseorang, disuguhin tuh makanan, maka itu sunnahnya puasa dibatalkan. Ya, nggak boleh gini. Aduh maaf Pak, saya lagi puasa. Nggak usah gitu, langsung aja batalin. Lebih baik orang tersebut kelihatan bahagia ketika memang makanan yang sudah dia sediakan kita makan. Itu pahalanya lebih besar daripada ngelanjutin puasa sunnahnya. Gitu. Paham ya? Jadi kalau puasa sunnah itu memang nggak wajib harus bereskan sampai maghrib. Kalau misalnya nggak kuat, ya jangan maksain. Puasa sunnah nih, puasa Senin, atau puasa Kemis. Pas duhur semisal ada temen yang baru dikirimin makanan, ya makanan tersebut kita suka, ya jangan banyak pikiran, langsung batalin aja. Gitu. Ya. Tapi ya kalau lebih baik mah ya lanjutin aja gitu. Apanya? Pahala mana? Dapat paling setengah. Kan setengah puasa kemudian sampai duhur. Ya, berarti seperempat. itu dulu saya pernah tuh pas pondok gitu. Puasa, katanya puasa sunat Senin. Baru jam 7 ada yang nawarin makanan. Makan nggak? Ya udah makan aja. Udah dibatalin jam 7 tuh. Jam 7 pagi udah dibatalin. Ya gak apa-apa karena memang itu puasa sunnah, gak wajib. Tapi kalau puasa kodo itu wajib tuh, kodo gak boleh. Ya, kalau kodo itu sama seperti halnya bulan Ramadan. Gak boleh dibatalin tanpa adanya udzur. Tujuannya ya banyak sekali. Fadilahnya itu banyak sekali. Ada yang sampai gini, contoh puasa Asyura, puasa pas tanggal berapa? 9 bulan Zulhijjah. Kenapa kok disunahkan puasa? Dikarenakan itu yang salah satu fadilahnya itu dapat menghapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Banyak sekali fadilahnya. Yang barusan Arafah yang barusan.
Arafah, Asyura, ya banyak. Intinya saya gak hafal satu persatu. Saking banyaknya. Arafah. Yang lebih. Ya banyak, intinya banyak. Itu harus dilihat dulu di sarahnya itu. Banyak, itu banyak sekali. Tasua, ayamul bid. Kan masih banyak lagi. Kemudian puasa pas di hari kelahiran itu kan. Kenapa? Semisal orang-orang tua itu yang rajin tapi orang tuanya. Ketika memang setiap anak lahir anaknya hari apa itu dipuasa. Itu dia puasa. Ya. Misal dia hari Selasa lahirnya. Nah, dia puasa itu hari Selasa. Salah satu faidahnya itu anaknya biasanya menjadi seorang anak yang cerdas dan pintar, soleh. Itu. Jadi terkadang kalau kita ingin gampang untuk memahami kitab, gampang untuk belajar, kemudian akhlak menjadi baik, itu sebenarnya gak hanya daripada diri kita sendiri, tapi memang harus ada bantuan dari orang tua. Jadi kalau bisa gini, Ma, Pa, kalau bisa pas saya lahir itu hari apa? Hari Rabu. Kalau bisa, tolong bantu puasa di hari Rabu. Khususkan untuk saya, supaya saya gampang mencari ilmunya, nggak pusing. Itu bisa seperti itu. Itu ya. Batal itikafnya. Tempat wudhu itu kan ada hajat, ada kebutuhan. Usah niat lagi kalau ada kebutuhan. Maksudnya ini yang mana, yang nazar, yang biasa? Yang biasa mah batal. Nasi goreng keluar. Nasi goreng. Yang nadar. Puasa nadar, puasa atau itikaf itikaf dari itikaf biasa. Nadar. Yang penting itu lihajatil insan, ada kebutuhan. Kalau semisal kita gak makan, lapar, ya berarti itu sama boleh keluar. Yang nadar, yang biasa batal. Maksudnya gini ya tuh, disebut batal itu dikarenakan kan dia sudah keluar masjid. Karena memang gak wajib wudhu kan. Kita berada di masjid kan gak harus memang punya wudhu. Ya, apa? Ya iya, wudhu dulu, masuk lagi. Yang penting gini aja, yang penting jangan lama-lama. Gitu. Jangan lama-lama wudhunya. Lagi kalau misalnya wudhu dulu hampir 1 jam. Kapan aja? Bebas. Bebas. Anda yang penting di masjid. Bukan di musola. Gak boleh. Apalagi di aula tuh gak boleh. Ya. Musola itu bukan masjid. Makanya gak sah iktikaf. Kemudian wanita haid bisa diam di situ. Kemudian orang junub bisa diam di situ. Musola namanya. Bukan masjid. Fair. Pengajian siang. Ya, kamarana ya. Sadare. Tanggal genepnya. Tanggal genep ambil dan sapir aya.
Berarti si Apip apa ya? Si Apip, si Hafiz. Terus Wahyu Wibowo aya. Wahyu Wibowo. Kemudian satu lagi si Faisal. Faisal Harwadi, Sare. Perempuan yang enggak ada siapa? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa yang nggak ada berarti? Ah. Puspita sakit. Gak harus. Puspita sakit, Sayida Yunisa hilang. Yunisa gimana? Alpa berarti ah. Jahrot Tusita. Nah, berarti cuma 3. Berarti yang nggak ada cuma 4 orang ya? 1, 2, 3. Arwa Aulia. Arwa Aulia. Ayu. Juwita. 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 Melani. Kalau Dinda teh saha ngaranna teh? Dinda itu siapa namanya? Oh, Adinda. Lah. Allahu alam.